بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Sadaqallah. Jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mari kita sikapi dengan satu, kita tingkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Kita harus menyadari, mengakui bahwa tempo dulu kita banyak lalai dalam soal ketaatan, lalai dalam soal melaksanakan perintah Allah, lalai dalam soal melanggar aturannya. Nah, mumpung masih hidup, mari kita tingkatkan kualitas iman dan amal soleh, minongko ngijoli nutup kekurangan kita di masa yang lalu. Yang kedua, ayo kita banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak tobat. Mengapa? Sadar kita, di masa yang lalu kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Oleh karena itu, mumpung masih hidup, ayo banyak istighfar, banyak mohon ampun, taubat. Ya. Dengan dua sikap itu dan kemudian kita mati, insya Allah husnul khotimah. Amin. Baik, ibu bapak yang saya hormati, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang dirahmati Allah, berangkat dari surat 33 ayat 70. Ya. Berangkat dari surat 33 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi ini diserukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Allah tidak menyatakan ya ayyuhannas, hai manusia, tidak. Tapi Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang yang beriman itu harusnya sami'na wa ata'na. Diperintah oleh Allah berkata yang benar, harus berkata benar. Nah, para jamaah yang berbahagia, kalau kita berkata benar, manfaatnya apa? Kalau kita tidak berkata benar, akibatnya apa? Orang itu bisa menjadi kafir lantaran perkataan yang tidak benar. Ya. Jadi hanya berkata nggak benar saja bisa kafir itu. Ya. Dan ini Quran, bukan saya ngawur, bukan asal ngomong, Quran. Tidak ada terjemah. Kalau ada terjemah, tolong dibantu terjemah supaya kita tahu yang kita baca. Tolong, ye. 5:17. Karena ucapan, ya 5:17. Dimulai dengan kalimat lakot kafaro. Sungguh telah kafir.
Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita perhatikan kalimat awal, lakot kafaro. Sungguh telah kafir. Tidak tanggung-tanggung Allah menyatakan ini. Sungguh telah kafir. Siapa orang yang kafir menurut Allah? Yaitu orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Kafir itu. Jadi orang yang menuhankan anak Maryam, dia adalah orang kafir. Di Al-Quran istilahnya Al-Masih Isa putra Maryam. Di Alkitab Yesus. Maka kalau saya salin dengan kalimat itu, orang yang menuhankan Yesus berarti dia kafir. Quran ini hanya karena ucapan. Hanya karena ucapan tidak benar, kafir. Padahal Allah mengatakan wa qulu qaulan sadida. Berkatalah kamu dengan kata-kata yang benar. Perkataan yang benar, berkata benar itu bagaimana? Berkata menurut Al-Qur'an. Kalau ini halal, katakan halal. Kalau ini haram, katakan haram. Itu namanya berkata yang benar. Kalau ini halal dikatakan haram, melanggar aturan, dosa. Lebih-lebih masalah prinsip, menuhankan anak Maryam. Kafir. Ayat semacam ini diulang lagi oleh Allah. Surat 5:72. Ya, permulaannya sama. Lakot kafaro. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jadi lagi-lagi karena ucapan. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Diulang lagi seperti ayat 17 tadi. Yaitu orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa sendiri, Yesus sendiri menyuruh pada manusia, menyuruh pada umatnya, Bani Israel. Yesus itu diutus untuk siapa? Bani Israel. Yesus versi Al-Quran Al-Masih Isa putra Maryam. Isa putra Maryam diutus oleh Allah untuk siapa? Bani Israel. Nabi sekian banyak itu diutus oleh Allah hanya untuk satu kaum. Kecuali Nabi Muhammad. Nah, ini kita harus tahu. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam, Yesus versi Alkitab diutus oleh Allah hanya pada Bani Israel. 3:48. Surat Ali Imran ayat 48. Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Diberi Taurat, kelanjutan daripada Nabi Musa. Taurat dan Injil. Injil diberikan kepada Nabi Isa. Terus 49 kalimat pertama saja. Ya. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Rasul kepada Bani Israel. Itu Quran. Adapun Alkitab jelas. Di dalam Alkitab, Yesus juga berkata ketika ditanya oleh masyarakat. Yesus berkata, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yesus berkata kepada 12 orang muridnya, diperintah untuk dakwah menyebarkan agama, tapi dikatakan, jangan kamu masuk negeri orang kafir.
Jangan kamu masuk ke negeri orang Samaria. Melainkan pergilah kamu ke domba-domba yang besar. Al-Quran, Injil sama. Bahwa Nabi Isa atau Yesus diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Lu kok sama? Itulah firman Allah yang belum dirubah oleh manusia. Adapun ada Al-Quran yang berbeda dengan Alkitab, pasti Alkitabnya sudah dirubah. Nah, tinggal kita harus membuktikan. Nah, baik. Karena ucapan bisa kafir. Lakot kafaro. Sungguh telah kafir. Kembali pada 572. Karena dia menuhankan anaknya Maryam. Sedangkan anaknya Maryam, Yesus sendiri, Nabi Isa sendiri mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, diharamkan masuk surga. Tolong diulang, 572. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Terus? Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah. Terus? Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Mengharamkan surga baginya. Terus? Dan tempatnya ialah neraka. Jadi tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Kita tidak usah takut menyampaikan ayat itu. Walaupun didengar mereka nggak enak. Nggak enak. Ya, kan? Mungkin mereka berkata, oh ya, bener-bener dewi. Ya. Ini Quran. Diharamkan masuk surga. Dan tempat mereka neraka. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Hanya karena ucapan. Maka Allah menyatakan kafir dia. Lanjut 73 sama. Lakot kafaro. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, Trinitas. Jadi orang yang mengatakan Allah itu salah satu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kafir orang ini. Lanjut. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Itulah Al-Quran. Jadi kembali kepada kalimat ayat pertama 33-70 tadi. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Nah, seperti itulah. Termasuk juga kafir itu bisa dari tindakan. Tidak sekedar ucapan, tindakan. Tindakan bagaimana? Tindakan orang-orang zaman Nabi Lut. Sekarang berputar lagi. Keadaan itu berputar. Zaman biyen, zaman Nabi Lut, umat Nabi Lut itu lanang nyenengi lanang. Wedok nyenengi wedok. Saiki muncul yang namanya LGBT. Lesbi, gay, bioseks, transgender. Dan konyolnya pemerintah tidak melarang dengan tegas. Wis jelas ini pelanggaran. Ya. Jadi ini mengulang zaman umatnya Nabi Lut. Ketika umatnya Nabi Lut seperti itu, ditegur, diingatkan oleh Lut. Hei, kamu itu laki-laki mestinya harus mencintai perempuan. Ngamuk, nesu. Apa akibatnya? Diwalik tanah karo Gusti Allah. Tumplek. Itulah kisah zaman lalu. Apakah Cianjur seperti itu? Wallahu alam. Karena di Cianjur banyak homo. Lebih-lebih di Cianjur banyak orang murtad. Allah marah. Kenapa Allah itu marah? Saking nemene menungsone. Jadi Allah itu bisa marah. Saking nemene menungsone. Kalau manusianya nurut baik-baik, Allah mencurahkan rahmat, barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. 796.
jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. 7:96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Itulah janji Allah. Apabila penduduk suatu negeri, apa mana penguasa yang memberi contoh, beriman dan bertakwa, maka janjinya Allah seperti itu. Dan sebenarnya Indonesia ini sudah mendapat curahan rahmat dari Allah banyak sekali. Contoh yang gampang, sing nduk jero bumi, ana jenenge batu bara. Emas, ana jenenge batu bara. Batu bara sing dikelola sapa Ismail Bolong. Nah, luar biasa itu. Jadi andai kata rahmat yang diberikan oleh Allah dikelola dengan benar, subhanallah, rakyat Indonesia tidak bakal kekurangan. Tapi pengelola rahmat Allah ini curang. Ikuti beritanya Ismail Bolong. Konon beritanya sudah belum ditangkap, tapi sudah diketahui tempatnya. Iki nek Kapolri ini tegas, masalah. Wong Ismail Bolong muni kok kabar reskrim jenenge iki kayak 6 miliar. Walaupun mari ngono dicabut. Cekel entah kono, kon wingi ngomong ngono apa kok saya mbok cabut apa dan seterusnya. Inilah janji Allah 796. Kalimat berikutnya, walakin kadzabu, lantaran mereka mendustakan. Tetapi perintah mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah marah. Termasuk mendustakan ayat Allah adalah Allah mengatur pernikahan. Pernikahan itu Islam dengan Islam, Muslim dengan Muslimah. Penguasa hari ini berani menikahkan pernikahan beda agama. Pengadilan Negeri Surabaya sudah berapa kali itu? Yang laki-laki Islam, yang perempuan Kristen. Itu termasuk kadzab, mendustakan ayat Allah. Walaupun menurut negara sah. Begitu pengadilan meng-ACC, maka kemudian Dispenduk Capil menerbitkan akta nikah sah. Sah menurut negara, tapi tidak sah menurut Allah. Quran mengatur pernikahan itu Muslim. Orang yang beragama Islam, yang beriman ini haram nikah dengan orang musyrik. 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jangan kamu nikahi perempuan musyrik sebelum dia. Berarti ayat ini untuk orang laki-laki yang beriman. Laki-laki yang beriman jangan nikah dengan perempuan yang musyrik sebelum dia beriman. Lanjut. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jadi yang dilihat jangan kecantikannya, jangan hartanya, jangan, tapi lihat 221 ya. Lanjut untuk perempuan sekarang. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman. Sama, laki-laki musyrik jangan kamu nikahkan dengan perempuan-perempuan yang beriman sebelum dia beriman. Kenapa sih Allah melarang pernikahan seperti itu? Kalimat berikutnya terus. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Apa alasannya Allah melarang pernikahan beda agama? Lanjut. Mereka mengajak ke neraka. Stop. Mereka siapa? Mereka mengajak ke neraka. Mereka siapa? Orang musyrik. Lanjut. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Jadi kalau ada orang laki-laki beragama Islam nikah dengan orang musyrik, musyrik itu banyak sekali, mempersekutukan Allah itu banyak. Menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah, mempersekutukan Allah.
Kalau ada orang laki-laki melakukan pernikahan dengan orang musyrik berarti wis tanda tangan di atas meterai. Sanggup untuk masuk neraka. Termasuk kalau kita punya keluarga perempuan, wanita muslimah, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Sama. Nah, termasuk juga laki-laki dan perempuan. Pernikahan diatur. Kebun itu nek lanang jodone napa? Jantan itu jodohnya apa? Jantan. Ya. Loh, salah. Kebun itu nek jantan jodohnya betina. Jadi nek wong lanang kaya wong lanang berarti kalah karo kebo lanang karo wedok kok. Mudah-mudahan Indonesia tidak semakin banyak komunitas LGBT. Semakin banyaknya komunitas LGBT mempercepat bumi Indonesia diwalik karo Gusti Allah. Ini kisah zaman Nabi Lut. Nah, surat 30 ayat 21. Surat 30 ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ini yang orang-orang kafir menerjemahkan nggak gena. Allah menjadikan pasangan dari jenismu. Pengertian dari jenis sendiri itu manusia itu jodohnya manusia. Mereka mengartikan dari jenismu sendiri itu berarti laki-laki keboe gak ngono kok. Qurannya ada, tapi salah mengartikan. Nah, biasanya begini ini tugasnya murtadin. Murtadin itu apa? Murtadin. Orang yang murtad. Asalnya Islam, terus murtadin. Nek wis ngono mesti ngeleng-ngelengno Islam. Mesti. Saya masih ingat yang mendampingi saya waktu saya dialog di Unmu, namanya Ali Markus. Sumat ini megap. Dulu waktu dialog Islamnya 2, saya dengan Pak Masud. Terus tengah ini moderator Ali Markus. Waktu itu masih Islam. Lalu 2 pendeta. Ini masih Islam. Nah, dan tidak boleh condong sini. Harus. Ternyata berapa lama kemudian murtad. Ngilono Islam gak karu-karuan. Termasuk nerangno wong sing ibadah haji menjumlah Rasulullah dan lambene gak karu-karuan. Matine swara, pancen matine wong kafir iki swara. Itulah murtadin. Ya. Beda dengan muhtadin. Orang dapat hidayah. Maka kita semuanya sudah diberi hidayah oleh Allah, jaga baik-baik. 2678. Allah sudah memberi hidayah pada kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Dialah Allah yang menciptakan aku dan dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Kita sudah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Tinggal orangnya mau atau tidak mau. Berbahagialah kita yang mau petunjuk Allah dan jaga baik-baik. Istiqomah. Dan tidak ada umat yang tidak dapat petunjuk. Seluruh kaum, seluruh umat di situ diutus Nabi. Diutus Nabi. Nabi ini memberi petunjuk pada mereka tentang bagaimana hidup. Jadi tidak ada nabi yang tidak ada penduduk yang tanpa nabi. Ada nabi di tengah-tengah mereka. 16:36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Untuk setiap umat. Jadi setiap umat ada rasul. Terus untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Itulah ajaran para nabi. Mulai dari Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW sama. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Jauhi tauhid. Tauhid itu sembahan selain Allah.
Tapi manusia terbagi dua. Ada yang iman, ada yang kafir. Ono sing iman nggak tekno, ono sing nggak tekno. Disinilah nanti. Jadi selama dunia ini ada, dua warna itu tetap ada, iman dan kafir. Allah sudah beri hidayah, ya, tetapi manusia terbagi dua. 64 ayat 2. Surat At-Taghabun ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Digandengkan dengan ya 2678 tadi, Allah menciptakan kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Tapi manusia ada yang iman, ada yang kafir. Untuk itu jaga baik-baik iman kita. Tantangan terhadap iman ini luar biasa, ya. Apalagi menghadapi 2024. Tantangannya luar biasa, ya. Ini imannya gak kuat. Baik, Bapak yang saya hormati. Kembali kepada ayat wa qulu qaulan sadida 30 70 tadi ya, 33 70 tadi. Karena ucapan bisa kafir. Termasuk ucapan perkataannya mengatakan Tuhan punya anak. Kafir itu. Ya. Kalau tadi kan menuhankan Al-Masih Isa putra Maryam. Berkata Tuhan itu 3. Sekarang mengatakan Tuhan punya anak. Surat 9 ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Terus? Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Terus? Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Jadi ucapan itu bisa menjadi kafir. Termasuk ucapan yang mengatakan Allah punya anak. Yahudi Nasrani podo. Yahudi Nasrani bedo. Bingung nih sampeyan Pak. Yahudi Nasrani podo. Sing podo apa nih? Podo-podo mengakui Allah punya anak. Orang Yahudi berkata, anak Allah namanya siapa? Uzair. Orang Nasrani berkata, anak Allah namanya Al-Masih. Podo. Podo-podo mengatakan Allah punya anak, tapi beda namanya. Dalam hal lain, Yahudi Nasrani podo. Podo apa mana? Tidak suka dengan kita orang Islam. Walan tardo ankal Yahudu wala Nasoro. Hatta tattabi'a millatahum. 120. Podo. Sampai besok Yahudi Nasrani tidak akan senang dengan kita. Ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Itulah, ya. Itu peringatan Allah. Kalimat berikutnya, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Terus? Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jadi kalau kita sekarang beriman, mengikuti kemauan mereka, Yahudi, Nasrani, berarti kita murtad, tidak ada pertolongan dari Allah. Bahkan orang murtad itu akan dibinasakan oleh Allah. Orang murtad itu dibinasakan oleh Allah. Loh Pak, ikut murtad kok tambah enak? Istidrat. Tapi nanti tunggu. Dan Allah sudah mengatakan, jika kamu murtad dari agamamu. 5:54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Terus. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman.
tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir Lanjut. yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya. Hai orang yang beriman. Kita yang sedang beriman diingatkan oleh Allah. Hai orang beriman. Barang siapa yang murtad dari agamamu. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Ya. Kemana saja sakarmu. Tapi murtad keluar dari Islam. Apa kata Allah? Dibinasakan nanti oleh Allah. Diganti dengan kaum yang lain. Pemurtad dibinasakan oleh Allah. Diganti dengan kaum yang lain. Kaum yang lainnya bagaimana? Mereka cinta kepada Allah. Dan Allah cinta kepada mereka. Mereka bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim. Dan bersikap keras terhadap orang kafir. Itulah kaum sebagai pengganti murtadin. Dan mereka tidak takut terhadap celaan orang. Sekarang itu wong bener akeh dipaidu. Bener itu sih disalahno ya. Berapa kali KPK memeriksa Anies Baswedan soal formula itu. Wis jelas bersih gak apa tapi sik terus didoleki. Saking gak senenge. Jadi wong sing bener saiki ku malah Tapi kita harus yakin istiqomah. Apalagi Allah mengatakan ja'al haq wa yaqal batil. 17:81. Ini motivasi dari Allah kepada kita supaya kita teguh untuk menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran. 17:81. Katakanlah. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Ayat ini motivasi kepada kita supaya kita istiqomah, berani menyuarakan kebenaran. Ja'al haq. Kebenaran telah datang. Kebenaran pasti menang. Wahyaqul batil dan kebatilan pasti lenyap. Innal batila karena sesungguhnya tiap yang batil pasti lenyap. Inilah ayat Allah yang memberikan motivasi kepada kita. Supaya kita berani menyatakan tentang kebenaran. Jadi kafir itu bisa karena ucapan. Bisa karena perbuatan tadi itu. Termasuk juga yang tadi saya sebut berani mengesahkan pernikahan yang menurut Al-Quran tidak dibenarkan. Memutuskan perkara tidak sesuai dengan Al-Quran, kafir. Memutuskan perkara tidak sesuai dengan Al-Quran, dolim. Memutuskan perkara tidak sesuai dengan Al-Quran, fasik. Maka pemutus perkara, nek memutus perkara, ojo saenake dhewe. 44. Kalimat terakhir saja. Kalimat terakhir. Dan barang siapa wa malam yang yakul wa man yahkum siapa tidak memutuskan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Faulaika humul kafirun. Mereka itu orang kafir. Kenapa? Memutuskan perkara tidak sesuai dengan aturan Allah. Kafir. 45 kalimat terakhir. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Orang yang zalim. 47 kalimat terakhir. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Disinilah maka orang-orang yang memutuskan perkara jangan sakarpe dewe. Kalau kamu memutuskan perkara nurut hawa nafsu, nurut kehendakmu, 3 ayat itu. Faulaika humul kafirun. Mereka itu adalah orang kafir. Faulaika humul dzalimun. Faulaika humul fasikun. Putuskan perkara secara adil. Putuskan perkara secara adil sesuai dengan aturan Allah.
adil. Satu ayat Al-Quran tentang keadilan, walaupun banyak, satu saja, kalau itu diikuti oleh semua orang, bukan orang Islam tok loh ya, semua orang. Loh kok semua orang Pak? Ya, karena Al-Quran itu bukan untuk orang Islam tok. Untuk siapa Al-Quran itu? Untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Permulaan menurunkan Al-Quran. Untuk siapa? Hudalinas. Untuk petunjuk bagi manusia. Manusia yang mau dengan Al-Quran, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Jadi ukurannya di situ. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ikuti Al-Quran. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, saya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu. Artinya orang yang mau dengan Al-Quran, mau memahami, mau mengamalkan Al-Quran, ditinggikan derajatnya. Apa artinya? Mulia. Mulia. Dunia sampai akhirat. Sebaliknya, yang mengikuti hawa nafsu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Gak enak ayat ini. Dilokno kaya asu. Jadi orang-orang yang sudah diberi petunjuk, diberi kelengkapan cukup PH, pendengaran, penglihatan hati, la'alakum taskurun, agar kamu bersyukur, gunakan pendengaranmu, gunakan penglihatanmu, gunakan hatimu untuk memahami aturan Allah. Gak digunakan. Kama salil kalbi. Wong ngono iku kaya asu, ngono. Quran diturunkan di mana? Diturunkan di mana Quran itu? Mekah apa kok kaya unta? Loh, kok kaya asu? Ternyata Allah menerangkan, asu iku nek mbok gurak melet. Nek gak mbok gurak ya melet. Jadi nek ana wong-wong dituturi melet, gak dituturi melet asu pancen. Salah dielingno melet. Tegese melet itu gak gatekno. Mudah-mudahan Indonesia gak dipimpin para melet-melet iku. Salah dielingno gak ngreken dan seterusnya melet. Maka nek niku kayak napa? Kayak asu. Ayat yang lain gak enak mana? Suratnya tetap 179 ayatnya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Yang bagaimana? Mereka memiliki hati. Terus. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lanjut. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Itulah diungkap oleh Allah. Mereka diberi hati, tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberi mata penglihatan, tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberi telinga, tidak mau untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ya. Gak cuma seperti binatang ternak, belum adol, luwih nemen. Luwih nemen. Ya. Nah, para jamaah yang berbahagia, naudzubillah. Maka kita diberi 3 komponen tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati, gunakan baik-baik. Supaya kita tidak kena ayat itu dan supaya kita tidak menjadi orang kafir. Ya. Kalau sudah dikatakan kafir oleh Allah itu suworo. Ya. Juga ucapan, karena ucapan butuhnya cuma dilem wong. Oh iku lho toleran. Oh iku lho gak radikal.
Sehingga ngomongnya semua agama sama. Semua agama baik. Panjen enak, dirungokno enak. Tapi ucapan itu sebenarnya melawan ayat Allah. Padahal orang yang beriman itu harusnya sami'na wa ta'na. Ayat mana yang dilawan oleh orang-orang seperti itu? Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang masih mencari, masih meyakini memeluk agama selain Allah, nggak nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kesuwen, selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Dan diterangkan wa huwa fil akhirati, besok di akhirat termasuk orang yang rugi. Islam kok Pak? Enggak, tapi omong nggak genah. Sing ngomong wong Islam. Nek sing ngomong gak Islam, pantes sae. Agamae dipadakno karo Islam karepe. Tapi nek sing ngomong ngono iku wong Islam perlu dilungguhno. Islam itu menurut Allah satu-satunya agama di sisi Allah, satunya agama diri itu menurut Allah. Ali Imran 19. Inna dina indahul Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Itulah. Maka Nabi Ibrahim pernah berwasiat pada anaknya. Ya baniya, inna wastafa lakumuddin. Surat 2, 132. Wasiat Nabi Ibrahim, nasihat Nabi Ibrahim pada anaknya. Islam. Ya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini. Agama apa? Islam. Islam itu dari siapa? Dari Allah, bukan dari Arab Saudi. Iku lak menterine kula niku sing ngomong. Agama Islam itu dari Arab Saudi. Dari Allah Islam itu. Karena agama Islam itu dari Allah, maka Allah berpesan, jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Sopo sing mati gak beragama Islam, 391. Mati gak Islam itu berarti kafir. 391. Orang-orang yang kafir. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Gak tanggung-tanggung. Terus. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Dari itu jangan sampai kita ini mati dengan tidak beragama Islam. Wasiatnya Nabi Ibrahim begitu, Nabi Yakub begitu. Nah, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagimu, Islam. Oleh karena itu jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Di ayat yang lain juga sama. Yai orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dungu niku lho wong-wong Islam kok ana semuni semua agama baik. Oleh akeh niku panjenengan. Nek gelem ngomong ngono oleh akeh ngene. Oleh akeh mbok opone, ya. Mbok dunia. Memang dunia ini banyak orang itu tertarik dengan dunia sehingga rela mengorbankan kebenaran. Nah kita, naudzubillah, jangan kita terlalu itu. Islam itu dunia akhirat. Dunia akhirat. Orang kafir mah diterangkan oleh Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi mereka orang kafir lebih cinta kepada dunia. Padahal akhirat itulah kehidupan yang kekal. Dari sini maka ibu bapak, terakhir, alhamdulillah
saya dan panjenengan Islam. Ya, saya dan panjenengan insya Allah ngopeni sholat. Tapi kata Allah, anak putumu. Anak putumu. Sholat 20, 132. Wa'mur akhlaka bis sholati. Jadi ojo mung alhamdulillah saya istiqomah sholat, ojo ngono tok. 20, 132. Dan suruhlah. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Terus. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Itulah peringatan. Suruh keluargamu, perintah keluargamu untuk sholat. Apa kok gak untuk zakat? Apa kok gak untuk haji? Apa kok gak untuk sholat? Karena sholat ini prinsip. Prinsip. Nah, oleh karena itu, ini diterangkan dua sih ini sholat itu. Terakhir, penutup. 52, 21. Penutup. Beserta anak cucu orang-orang yang beriman. Mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya yang juga beriman. Ini dipertemukan besok di mana? Ada yang mencelat siji gak ketemu. Suami bisa tidak ketemu sama istri. Kalau yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Dan sudah diberi contoh di Al-Quran. Nabi Ibrahim kan bapaknya gak ketemu. Mergo bapaknya penyembah berhala. Nabi Nuh gak ketemu bojone, mergo kafir. Nabi Lut gak ketemu bojone. Nabi Nuh gak ketemu dengan salah satu anaknya karena kafir. Maka 5221. Orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan yang juga beriman. Dipertemukan besok. Kafir diikuti anak cucunya kafir. Ya apa? Ketemu ndi. Nauzubillah. Disitulah para jamaah yang berbahagia. Maka karena sudah masuk waktu, kurang 3 menit kita catat. Mudah-mudahan kajian ini meningkatkan kualitas keimanan kita dan terutama jangan murtad. Pemurtatan semakin merajalela. Pemurtatan semakin merajalela. Bentengi iman kita, bentengi iman kita. Kita harus lulus dalam menghadapi segala cobaan sehingga kita mati dalam keadaan beragama Islam. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.